Pemirsa, langit Teheran, Iran menghitam usai depot minyak diledakkan oleh Israel. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya. Awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul dari fasilitas minyak yang terkena serangan gabungan AS Israel. Kepulan asap membumbung di atas ibu kota, sementara kendaraan terlihat bernoda hitam akibat tetesan air hujan yang tercemar. Palang Merah Iran memperingatkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap hujan asam beracun dan mendesak masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan, menghindari semua aktivitas luar ruangan yang tidak penting. Militer Israel mengatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran di Teheran dengan tujuan memperdalam kerusakan pada infrastruktur militer Iran. Akibat ledakan, jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Pelabuhan Shuaibah, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika dan Israel melancarkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari yang lalu. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan di Jenewa. Iran akhirnya menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertingginya. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 28 Februari yang lalu. Warga Iran bersorak usai majelis pakar mengumumkan keputusan Mojtaba Khamenei diangkat dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga Republik Islam. Pertemuan majelis pakar Iran dilakukan di tengah ancaman dari Amerika Serikat. AS menyebut pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama jika terpilih tanpa persetujuan AS. Warga Iran pun berkumpul di lapangan Fanak, Teheran Utara untuk meneriakkan dukungannya terhadap Mojtaba Khamenei. Mojtaba menjadi pemimpin ketiga Iran melalui pemungutan suara dari para perwakilan yang hadir. Mojtaba adalah putra kedua dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Pemirsa, Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran, menggantikan sang ayah yang telah wafat Ayatollah Ali Khamenei. Penunjukan Mojtaba menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya sejak revolusi Iran, kepemimpinan Iran berpindah langsung dari ayah ke anak. Apa yang membuat Mojtaba dipilih oleh Lembaga Ulama Iran? Berikut informasinya. Mojtaba Khamenei. Nama ini akhirnya disahkan untuk menggantikan posisi ayahnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah wafat pada 28 Februari 2026 lalu. Mojtaba merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Mostafa Khamenei.
Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang punya peran penting dalam sejarah modern Iran. Mojtaba menempuh pendidikan agama di kota suci Qom, pusat Islam Syiah terbesar di negara tersebut. Selama ayahnya menjadi pemimpin tertinggi di Iran, Mojtaba Khamenei disebut-sebut cukup berperan di balik layar kekuasaan. Ia dianggap sebagai penghubung antara lingkaran kekuasaan dengan lembaga keamanan negara, termasuk Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Di Iran, status keulamaan Mojtaba Khamenei adalah ulama Syiah tingkat menengah. Hingga sekarang, ia belum dianggap sebagai ayatullah besar. Tetapi ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, awalnya juga bukan ayatollah besar saat dipilih pada tahun 1989. Tetapi mendiang Ayatollah Ali Khamenei kemudian dinaikkan status keagamaannya setelah terpilih. Usai memiliki pemimpin baru, Iran langsung menyerang Israel dengan rudal. Rudal yang menghantam Tel Aviv membuat warga sipil menjadi korban. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone menggempur Israel pada hari Senin. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Media lokal juga menyebut dalam proyektil yang diluncurkan tertuliskan slogan "At Your Command, Sayyid Mojtaba". Serangan ini juga merupakan bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung dengan target AS Israel di seluruh wilayah. Di Tel Aviv, Israel, pecahan rudal menghantam Rishon LeZion pada Senin pagi. Puluhan petugas polisi dan teknis medis darurat berkumpul di lokasi kejadian, di mana warga setempat dilaporkan menjadi korban. Sirine peringatan akan datangnya rudal juga meraung-raung di sebagian besar wilayah utara dan tengah Israel, termasuk kota Tel Aviv dan Haifa. Tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Mehrabad di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Akibatnya sejumlah bangunan rusak parah. The Israelis, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang.